Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suasananya dingin, jauh salamnya kurang pas, diulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang gadis moga dapat pasangan, yang bujang cepat dapat pasangan dengan jawab salam ini, amin ya robbal. Yang tua-tua moga-moga tetap dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para sedulur sepertalekan yang menyebar di 3 Oku Raya ini yang saya hormati, para sesepuh Cimande yang alhamdulillah dengan kondisi cuaca seperti ini masih bisa hadir di kediaman penerima estafet dari sesepuh terdahulu, yaitu Abah Masnen. Moga berkah hujan ini tidak akan mengurangi semangat dari para sedulur-sedulur sepertalekan yang datang nan jauh dari berbagai tempat. Tadi saya baca, saya dengar dari ketua panitia, wah ini panjang sekali ceritanya. Alhamdulillah, hujan merupakan berkah. Alhamdulillah. Cuman tadi saya berkelakar para sesepuh, ya kalau bisa jangan hari Minggu hujan, kalau malam Jumat enggak apa-apa. Kalau biasa malam Jumat ini kan sunnah rasul kan gitu. Kalau malam ini saya agak pusing karena besoknya nimbang, nggak bisa ngecor kan gitu. Izinkan pada kesempatan ini selaku salah satu insan yang turut serta dalam kesenian bela diri Cimande ini untuk menyampaikan beberapa hal. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Agar jangan terjadi simpang siur di antara para anggota, agar jangan terjadi salah paham di antara anggota, sehingga akibat pengertian, akibat salah paham, timbul paham yang salah. Akhirnya apa? Seperguruan, seduluran, sepertalian karena kurang paham, kemudian timbul masalah. Ini tidak boleh terjadi di dalam keluarga besar Cimande. Tidak boleh terjadi, terutama bagi generasi muda, anak-anak muda yang emosinya cukup tinggi. Pertama, perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa perguruan ini muncul dan hidup di Indonesia bukan muncul kacang-kacangan, bukan muncul tiba-tiba, bukan muncul abal-abal atau latah-latahan, akan tetapi muncul dari sanubari yang dalam dari para sesepuh. Salah satunya adalah waliwah
Berdirinya Cimande itu di Indonesia, kalau Bapak dan Ibu paham, alhamdulillah, itu terjadi sejak abad 17. Jadi sudah 300 tahun lebih Cimande itu berdiri. Bersyukur kita menjadi salah satu anggotanya pada saat ini, meneruskan cita-cita dari para leluhur masa lalu. Kemudian perkembangan selanjutnya, karena Cimande itu tujuannya baik dan luhur, terutama untuk menempa akhlak karimah para anggotanya, salah satu muridnya diturunkanlah ke daerah Sumatera, yaitu Aba Buya. Aba Buya tadi sudah dijelaskan oleh panitia, ketua panitia, itu salah satu sesepuh di Okuraya ini. Beliau di samping mengajarkan ajaran-ajaran agama, tidak lupa mengajarkan seni bela diri yang sesuai dengan kepribadian kita. Beliau meninggal pada tahun 1940. Nah, 1940 itu Aba Buya wafat. Jadi kalau kita mau menghormati jangan sebut meninggal ya, wafat atau sedo ya, dibiasakan. Karena rasa desa hati tadi kurang serp. Beliau sedo atau wafat tahun 1940. Itu Aba Buya. Beliau terus membina ya, mendidik anak-anaknya, kalau bahasa pesantren para santrinya, dan menyebar di 3 Okuraya, bahkan sampai ke tempat-tempat lain. Ada ke Lampung, ada ke Okti, ada ke Palembang, tapi mayoritasnya adalah di 3 Okuraya. Sampailah beliau wafat, maka estafet kepemimpinan itu ya, kemudian berpindah atas penunjukan dari almarhum Aba Buya, yaitu Aba Sarimbang. Nah ini aku ngerti kan, biar paham. Aba Sarimbang meneruskan apa yang diamanatkan oleh Aba Buya. Nah, kemudian beliau wafat juga pada tahun 1900 berapa ya? 12 tahun berapa itu lupa ya? 12 abad 82 ya? Nah, 80-an ya? Nah, kemudian dari Aba Sarimbang, dan sekarang makbaronya ada, dan alangkah baiknya kepada para generasi muda, suatu saat nanti ayo kita sama-sama berziarah, berdoa ke makbaroh para sesepuh kita, baik Aba Buya maupun Aba Sarimbang, dan seterusnya estafet itu diturunkan kepada Abah Minggu yang ada di Batu Marta 1 Blok N Plutung. Nah, saat itu saya banyak berhubungan dengan beliau, karena pada saat itu saya juga masih aktif di pemerintahan, termasuk dengan anak mantunya Soleh, Cecep dan sebagainya. Jadi untuk Bapak Ibu ketahui, bukan orang baru saya masuk di dalam Cimande. Sejak tahun 70-an saat saya masih mondok di Babakan Ciwaringin Cirebon, saya sudah masuk di situ. Bahkan ada grup Asmaul Husna, saya sudah masuk. Jadi bahkan ya belajarlah sedikit-sedikit, nggak banyak, sedikit-sedikit. Karena apa? Ciri khas orang Cimande, ciri khas anggota Cimande itu haram kalau berbuat sombong. Itu haram. Haram, tidak boleh sombong. Nah, ini. Kemudian anak-anakku, para sesepuh, para sedulur sepertalekan, nah
saat Abah Minggu yang wafat pada 1912, beliau sebelum wafat mewasiatkan kepada kita semua seluruh anggota, memang tidak langsung, tapi beliau sebelum meninggal ngomong langsung di depan orang-orang yang ada pada saat itu, baik anak mantunya dan para muridnya. Nanti sepeninggal saya, kata Abah Minggu itu, tolong tongkat kesepuhan ini saya serukan dengan Ananda Senen. Nah, zaman itu bukan Haji Masnen, memang belum haji kan waktu itu. Iya ya. Nah itu. Nah, jadi kepada Ananda Senen, inilah estafet perguruan sesepuh Cimande bergulir dan sekarang ada di Batu Mata 6 Blok C. Jadi ibaratnya beliau ada penerima tongkat komando kepemimpinan dari Cimande 4 generasi dari tahun 40 kemudian terus sampai sekarang. Untuk itu kalian yang datang ke sini adalah keberuntungan bisa hadir ya di tempat di kediaman Abah Haji Masnen. Itu harus bersyukur. Kemudian Bapak dan Ibu para sesepuh, para anak-anak generasi Cimande yang saya sangat cintai, timbul pertanyaan, apa sih hubungannya antara kesepuhan Cimande dengan TTK DI ya? TTK DH. Hubungannya sangat erat, saling mendukung. Ibaratnya begini, di pondok pesantren atau di sekolah tentu ada pengasuh pondoknya, tentu ada kepala sekolahnya, tapi yang mengatur secara teknis itu kalau ada pertandingan dan sebagainya itu bukan sekolah, kabupatennya. Jadi kalau pondok pesantren yang ngaturnya Kemenak, Kementerian Agama. Kalau SMA yang ngaturnya adalah Diknas. Begitu juga di dalam perguruan Cimande ini. Yang ada di sini ini adalah mencetak generasi Cimande agar tetap berkembang. Paham deh? Paham deh? Nah ini. Jadi jangan dipertentangkan, jangan diadu domba antara TTKDH dengan perguruan yang ada di sini. Kalau perguruan itu tidak mengenal tempat, tidak bisa datang dari Akor Timur, dari Lampung, dari manapun. Sama dengan pesantren. Pesantren kan tidak satu tempat, santrinya bisa dari mana-mana. Nah itulah. Tapi kalau ada pelaporan dan sebagainya, kalau ada pelatihan tanding-tanding, tentu yang ngurusi bukan Abah Masnen, yang ngurusi adalah TTK DH. Ini yang sering menjadi timbul permasalahan, timbul gontok-gontokan, dan ini para sesepuh sering sekali saya sampaikan di beberapa kesempatan tentang keberadaan perguruan kesepuhan dengan TTKDH. Jadi jangan diadu domba, jangan dibentur-benturkan, sama tujuannya sama, bagaimana agar bela diri Cimande itu tetap berkembang, tetap hidup dengan tujuan mulia meneruskan para sesepuh pendiri dari Cimande. Ini yang perlu saya sampaikan. Berikutnya para sedulur sepertalekan, para sesepuh, tujuan. Nah, tujuan kita menjadi anggota. Tentu kalau tidak ngerti malah akan menjadi masalah baru. Ya. Kalian jadi anggota Cimande kalau tujuannya untuk sombong, kalau tujuannya untuk bebalah, kalau tujuannya untuk gulat, itu tidak boleh terjadi.
Cimande bukan itu tujuannya. Tujuan Cimande pertama adalah untuk mempererat tali silaturahim di antara semuanya. Yang awalnya nggak kenal menjadi kenal, yang awalnya sudah kenal menjadi akrab. Semakin banyak kita bersilaturahim, maka semakin kita mudah berhubungan kemana-mana. Allah kan menjelaskan siapa yang orang yang sering dan suka bersilaturahim, maka akan dilapangkan, dipanjangkan umurnya, dan maka akan dilapangkan rezekinya. Kan begitu. Nah itu hadis Nabi. Jadi nggak usah khawatir kalau ada anggota Cimande nyombong nggak mau silaturahim, itu tandanya bukan anggota Cimande. Ingat itu. Silakan. Nah, yang kedua adalah mempertebal akhlak kita. Kalau akhlak bagi anggota Cimande tidak bagus, itu cita-cita para sesepuh tidak sampai. Seorang Cimande yang murni, semakin dalam ilmu bela dirinya, semakin menunduk. Begitu juga semakin dalam kita berkesenian Cimande, gerakannya semakin sederhana, tapi musuhnya bahaya ya. Langsung. Nah ini yang perlu saya ingatkan. Jadi jaga akhlak kalian, anak-anakku yang ada di depan ya. Jaga Cimande yang benar, Cimande yang suci, Cimande yang murni adalah anggota Cimande yang mampu menjaga emosi, yang mampu menerapkan, menjaga akhlak kita masing-masing. Kita tidak boleh berbuat yang nggak keluar. Tapi kalau ada orang beli, orang jual, kita beli. Nah itu. Kalau ada orang macam-macam, nah silakan. Karena apa? Di samping berakhlak, kita belajar Cimande itu adalah untuk ya, untuk menahan diri kan, membela diri. Bukan untuk sombong-sombongan, membela diri. Kalau ada gerandong, kira-kira dia bawa golok, bawa pedang. Nah, kondisi seperti itu Cimande harus tampil. Bela masyarakat yang tertindas. Bela, jangan sampai masyarakat kita tertindas, ada anggota Cimande diam. Nah ini contoh, Ananda Ibrahim. Beberapa waktu yang lalu ada gerandong di sini, tangkap, tapi tidak boleh gebuki, tidak boleh nangani, serahkan dengan aparat berwajib, aparat kepolisian. Kalau kita menangani langsung, itu kita juga salah. Antar ini lo gerandong. Jadi moga motornya belum diambil, tapi kalau sudah masuk rumah orang tanpa permisi, itu ada rencana jahat. Dan kategorinya sama, niat jahat untuk gerandong, itu ada hukumannya. Nah ini anak-anakku seperguruan, para sedulur-sedulur sepertalian, para sesepuh yang ada di dalam, monggo mari kita cerna betul-betul akhlak karimah, membela diri itu harus menjadi pedoman kita. Masukkan ke dalam yang paling dalam sanubari kita. Karena apa? Dua itu adalah pokok. Sama di pondok pesantren, kadang ada orang bertanya, tujuan di pondok pesantren itu apa yang paling utama? Ngaji, ngajar, memperdalam agama. Salah. Yang utama adalah memberesi akhlak dulu. Kalau akhlaknya sudah bagus, baru belajar ilmu. Kalau ilmunya bagus gak berakhlak, akhirnya apa? Mestinya belajar, ilmunya kurang ajar. Nah ini yang perlu diingatkan oleh kita semua. Kemudian yang terakhir, barangkali jalinan silaturahim seperti ini tidak boleh terputus, harus berkelanjutan. Kalau tahun ini mungkin tetap setiap tahun ada di kediaman Abah Masne. Bisa saja
3 bulan berikut atau 6 bulan berikut para sesepuh berkumpul kembali di tempat yang mana, tentu atas dasar kesepakatan para sesepuh. Kenapa? Ini sangat penting sehingga keberadaan seni bela diri Cimande ini sangat dirasakan manfaatnya oleh lingkungan kita, oleh masyarakat kita. Nah, mari kita rangkul, kita satukan langkah kita untuk sama-sama membesarkan perguruan seni bela diri Cimande ini. Hargai cita-cita luhur para sesepuh. Mereka berjuang saat zaman Belanda. Ababuya itu kondisinya masih zaman Belanda. Betapa sulitnya membesarkan Cimande di Oku Raya ini. Tentu banyak sekali rintangannya. Kita ini sudah enak, jalan-jalan sudah bagus, insya Allah ekonomi mulai membaik. Nah, mari kita besarkan, tekadkan cita-cita. Kalau latihanlah yang benar. Jangan ngambil sepotong-sepotong, tahu-tahu ngambil tak tengah-tengah, dasarnya lupa. Nah, ini mintakan kepada para pelatih agar latihlah dengan sebaik-baiknya, dengan selentur-lenturnya. Insya Allah para pelatih Cimande adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang paling sabar. Kepada Abah Haji Masnen, teruskan perjuangan ini, tongkat estafet kesepuhan ini sampai kapanpun. Karena apa? Di istilah Cimande itu nggak ada berhenti di tengah jalan gitu. Kesepuhan itu nggak ada berhenti di tengah jalan. Berhentinya manakala beliau wafat baru berhenti. Terus, jadi Abah Buya juga begitu. Meskipun dalam kondisi sakit, beliau tetap memimpin. Dan alhamdulillah, murid-muridnya patuh. Abah Salimah begitu juga patuh. Abah Minggu juga begitu patuh. Nah, begitu juga kiranya kepada anak-anak muda ya. Ini adalah rumah besar kalian. Kalian silakan kapan saja datang ke rumah ini untuk hal-hal yang berkaitan dengan seni bela diri Cimande. Kalau Abah Masnen berhalangan, bukan berarti ada yang nangani. Insya Allah para murid-muridnya banyak yang akan menjawab, melatih kalian semua. Ya, banggalah dengan baju hitam itu. Banggalah dengan komando Cimande itu. Kita harus tegak, kita harus lurus memperjuangkan Cimande sehingga Cimande berubah, bisa mewarnai kita semua. Kebugaran dalam hidup itu penting ya. Nah, salah satunya untuk mencetak kebugaran fisik kita melalui pelatihan-latihan yang ada di perguruan Cimande, di kesepuhan-kesepuhan yang tersebar di mana-mana di 3 Oku Raya ini. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan kepada para sesepuh yang ada di dalam. Ngapunten, mohon maaf andai ada hal-hal yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Semata-mata semangat saya bicara ini karena saya ingat dengan perjuangan para sesepuh Cimande. Maka inilah yang bisa saya sampaikan agar para anak-anak muda yang insya Allah sebentar lagi akan siap latihan, keteran dan sebagainya, akan kuat bahwa Cimande tidak boleh ragu. Seni bela diri para leluhur bukan seni bela diri produk dari luar negeri. Produk dalam negeri para leluhur yang hatinya suci dalam rangka dakwah agama melalui jalur seni bela diri yang berdasarkan Cimande. Di Bogor alhamdulillah berkembang pusat Cimandenya. Saya lihat di Jakarta juga berkembang. Kenapa kita tidak berkembang? Kalau di tempat lain berkembang, ya kita harus berkembang. Jadi persaingan seperti itu memang dibolehkan dan malah dihancurkan. Maka kita sama-sama semangat untuk membesarkan Cimande. Demikian, mohon maaf andai ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi
Silahkan nanti setelah lepas ini teruskan latihannya, teruskan keterannya, dan mungkin Abah Masnen saya tidak bisa meneruskan acara ini sampai malam. Pertama kondisi fisik, yang kedua kebenaran. Meskipun usia saya tidak terlalu tua, tapi masih ada kegiatan. Alhamdulillah para sesepuh, umur saya baru 68 tahun. Jadi kalau ngikuti umur Nabi itu sudah ada bonus 5 tahun. Tapi insya Allah semangat untuk Cimande tetap membara, tidak akan meluntur. Itu cita-cita, dan cita-cita ini juga pernah disampaikan oleh sesepuh saya saat saya nyantri di Babakan Ciwaring Cirebon tahun 70-an. Jadi kalau tahun 70 ini sudah 2021 sudah 50 tahun. Itu. Jadi saya dibesarkan memang di lingkungan pondok, dan alhamdulillah sampai saat ini saya juga masih mimpin pondok. Kalau di Oku ini ialah Al-Falah, di situ ada Yayasan Al-Falah, dan saya sendiri yang mengomandoinya. Itu berjalan hampir 15 tahun. Kalau di Cirebon alhamdulillah berkembang, santrinya memang tidak banyak, kalau 12 ribuan ada. Jadi nanti kalau ke Cirebon mampirlah ke pesantren Raudhatul Banin. Insya Allah di sana ada adik-adik saya yang akan menyambut kedatangan para sesepuh Cimande. Insya Allah. Sekian akhir kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.